selamat malam sekali lagi dari saya untuk kita semua. Pada malam hari ini kita akan secara khusus mempelajari konsep etika Plato. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar dengan Frater Ardi tentang biografi Plato, lalu kemudian belajar juga tentang sedikit metafisika Plato. Nah, dalam materi saya pada malam hari ini akan ada sedikit pengulangan dari materinya Frater minggu lalu. Pengulangan tersebut dimaksudkan supaya kita mengingat lagi apa yang terjadi atau apa yang kita pelajari di minggu lalu bersama Frater Ardi. Saya akan sharekan presentasi saya. Bentar. Oke. Sebentar saya. Ya. Pada malam hari ini, Pak Ibu, kita akan secara khusus, sekali lagi seperti yang saya katakan, kita akan belajar tentang etika Plato. Sebelum kita melihat secara garis besar, secara lebih dalam apa itu, bagaimana konsep etika Plato, mari kita lihat pertama-tama apa definisi etika. Seringkali ada pencampuran atau tabrakan antara entah itu etika dengan moral, atau seringkali juga tabrakan antara etika dan etiket. Seringkali kita nggak dengan strict memisahkan hal tersebut. Seringkali ketika dalam kelas-kelas saya sebelumnya, ketika saya berbicara tentang etika, kebanyakan yang ada langsung tertangkap di pikiran para mahasiswa saya atau orang-orang yang mengikuti kelas saya adalah etika itu berbicara tentang sopan santun, unggah-ungguh, dan lain-lain. Bapak Ibu, etika tidak sama dengan sopan santun, tidak sama dengan unggah-ungguh. Mari kita lihat tentang etimologinya terlebih dahulu. Etika berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti kebiasaan atau cara hidup. Berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti kebiasaan atau cara hidup. Romo Magni Suseno, filsuf dari Yogyakarta, mengatakan bahwa etika mau mengerti mengapa kita mengikuti ajaran moral tertentu. Ini argumen atau pernyataan dari Romo Magni Suseno. Kalau kita lihat, Romo Magni bilang gini, etika mau mengerti mengapa kita mengikuti ajaran moral tertentu. Dengan demikian, Romo Magni Suseno dengan sendirinya juga memisahkan definisi antara etika dengan moral. Dalam kacamata tertentu, moral itu berbicara di wilayah tindakan atau perilaku. Moral berbicara di wilayah tindakan atau perilaku. Sementara etika itu berbicara pada level dasar-dasar rasionalitas sehingga seseorang itu bertindak atau berperilaku. Jadi ada dua hal yang berbeda. Ketika moral itu berbicara tentang perilaku manusia, tindakan manusia, perbuatan manusia, etika berbicara pada level yang berbeda, yaitu etika berbicara tentang dasar-dasar rasionalitas mengapa seseorang berbuat sesuatu, mengapa seseorang bertindak. Saya dalam banyak kesempatan juga untuk membantu membedakan etika dengan moral. Walaupun saya belum tahu dengan pasti apakah pembagian definisi klasifikasi yang saya berikan ini benar atau enggak. Kalau bagi saya, etika itu ranahnya filosofis. Kalau bagi saya, sementara moral itu ranahnya teologis. Jadi moral itu mengapa saya letakkan pada ranah teologis, karena biasanya moralitas itu berkaitan dengan apa yang diajarkan, apa yang diberikan dalam dogma-dogma agama. Bagi saya seperti itu. Sopan santun, perihal tindakan baik, tindakan buruk dalam artian moralitas itu seringkali dirujuk pada ketuhanan, hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Tuhan. Nah, ketika saya berbicara tentang etika, rujukannya bukan semata pertama-tama pada ajaran tentang Tuhan. Ketika saya berbicara tentang etika,
Rujukan pertamanya adalah rasionalitas manusia. Nah, ini pembedaan yang sering saya lakukan juga. Tapi yang ingin saya katakan dari itu semua adalah etika berada pada level yang berbeda dengan moral. Berada pada bidang yang berbeda dengan moral ataupun etiket. Etiket itu lebih ke arah, ya itu tadi, sopan santun unggah ungguh, itu etiket biasanya. Kalau misalnya kan ada kebiasaan kita bahwa kalau lewat orang tua membungkuk. Sorry, sinyal saya tiba-tiba hilang. Saya minta maaf. Minta maaf. Tadi sampai di mana, Long, materinya tadi, Long? Dari awal ya, saya ulangi dari awal. Saya minta maaf, Bapak Ibu. Sorry. Oke, sebentar. Saya ulangi dari awal ya. Oke, sebentar, mohon maaf. Iya. Ya, Bapak Ibu saya minta maaf karena ada masalah gangguan sinyal. Ini saya sudah kembali. Saya akan ulang dari awal ya, saja biar. Malam hari ini kita akan berbicara tentang etika Plato. Sebagaimana yang sudah saya katakan, kita sebelum mempelajari lebih dalam tentang etika Plato, kita harus terlebih dahulu mengetahui dengan baik apa itu etika. Nah, etika seringkali ditabrakkan begitu saja, bukan ditabrakkan, disamakan begitu saja dengan moral. Etika seringkali disamakan begitu saja dengan moral, dan dalam level yang lainnya, etika dianggap begitu saja sama dengan etiket. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya katakan sebelumnya, etika dengan moral itu berbeda. Romo Manyi Suseno mengatakan etika mau mengerti mengapa kita mengikuti ajaran moral tertentu. Lewat argumen ini, Romo Manyi Suseno membedakan secara strikt antara etika dengan moral. Kalau saya perdalam lagi, menggunakan argumen Romo Manyi Suseno ini, Romo Manyi Suseno meletakkan etika pada tingkatan bahwa etika merupakan suatu kajian tentang dasar-dasar rasional mengapa suatu perbuatan dilakukan. Dengan kata lain, setiap tindakan moral, setiap perbuatan moral manusia, oleh etika itu dikaji secara rasional apa dasarnya. Apa dasarnya, kemudian juga bagaimana kemudian etika itu, bagaimana suatu tindakan moral dilakukan, apa yang melatar belakanginya, bukan apa yang melatar belakanginya, Pak. Apa yang mendasari itu semua secara rasional. Tadi juga saya jelaskan bahwa saya seringkali membuat pembedaan antara etika dengan moral dalam artian bahwa etika merupakan ranahnya filosofis, sementara moral ranahnya teologis. Apa artinya etika sebagai ranah filosofis dan moral sebagai ranah teologis? Pembedaan ini saya belum bisa pastikan apakah strict bisa membantu atau benar pada poin tertentu. Moral, mengapa saya meletakkan moral pada ranah teologis? Karena perbuatan atau tindakan dalam perspektif moral itu rujukannya pada Tuhan. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan, itulah yang secara moral dilakukan. Apa yang diperintahkan atau diajarkan Tuhan, itulah yang kemudian secara moral dilakukan. Sementara etika berbeda. Etika tidak meletakkan fondasinya pada perintah Tuhan. Etika meletakkan fondasinya pada rasionalitas manusia. Artinya apa? Ketika seseorang berbuat baik atau berbuat buruk, fondasinya adalah akal budi manusia. Itulah kemudian yang membuat saya membedakan etika dengan moral dalam artian rujukannya kemana. Kalau rujukannya kepada Tuhan, makanya moral kemudian layak di wilayah teologis. Lalu kemudian ketika kita berbicara rasionalitas, kemudian etika diletakkan ke ranah filosofis. Itu pembedaan awal. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk memahami konsep etika Plato, mari saya ajak kita semua untuk melihat bagaimana sih struktur masyarakat di Yunani pada saat itu. Mengapa struktur ini penting? Karena kalau kita mengetahui struktur masyarakat Yunani pada saat itu, kita akan tahu ketika Plato mengatakan misalnya kebaikan, ketika Plato mengatakan keadilan,
ketika nanti Plato berdiskusi tentang keadilan dalam demokrasi, kita akan tahu maksudnya seperti apa dengan jelas. Pertama, pada tingkat yang paling tinggi, kelompok masyarakat Yunani yang paling tinggi adalah pria dewasa berkebangsaan Athena, ya, berkebangsaan Yunani kalau saya maksud seperti itu. Kalau kita bicara tentang struktur masyarakat di Athena, maksud saya seperti di dalam konteks ini, yang dimaksud dengan masyarakat Athena dengan struktur sosial paling tinggi adalah ya pria dewasa berkebangsaan Athena. Di bawahnya ada anak-anak. Anak-anak. Anak-anak ini tidak terlibat dalam vote di politik, pemilihan politik, pemilu. Mereka tidak terlibat. Yang terlibat dalam pemilu adalah pria dewasa. Lalu kemudian di bawahnya lagi adalah wanita. Wanita ini dalam struktur masyarakat Yunani, mereka tidak, dalam tanda kutip, itu tidak boleh keluar rumah. Tugasnya adalah menjaga rumah, masak, dan lain-lain. Wanita-wanita Yunani, levelnya pada saat itu berbeda dengan pria dewasa berkebangsaan Yunani atau Athena, berbeda. Pada level keempat, layer keempat, ada orang asing. Orang asing ini siapa? Orang asing adalah orang-orang di luar dari Athena atau apapun itu yang kemudian bekerja di Athena. Contoh orang asing yang kemudian menjadi terkenal di Athena, misalnya adalah Aristoteles. Aristoteles itu berkebangsaan Makedonia. Jadi ketika Aristoteles datang ke Athena, dia diperlakukan sebagai orang asing. Karena dia diperlakukan sebagai orang asing, ya sebagaimana hukum kita saat ini, orang asing nggak boleh ikut pemilu, walaupun dia seorang pria dewasa misalnya. Orang asing nggak boleh punya rumah properti di Athena. Makanya ada pengalaman hilang lagi. Ini ada. Apakah suara saya hilang ya? Oke, saya minta maaf karena padahal kami menggunakan jaringan yang sama, tapi laptop saya seperti yang bermasalah. Jaringan yang lain nggak ada masalah sama sekali. Sorry. Tadi sampai di mana ya Bapak Ibu saya ngomongnya? Etika dan moral, Pak. Silakan. Sampai etika dan moral? Iya. Oh, oke. Kami berada di jaringan menggunakan internet yang sama, wifi yang sama, tapi nggak tahu sepertinya laptop saya bermasalah ini. Saya minta maaf nih. Oke, saya terakhir kali Aristoteles malah yang terakhir. Oke. Jadi tadi saya bercerita tentang Aristoteles yang merupakan orang asing. Aristoteles yang merupakan orang asing. Kemudian uniknya Aristoteles bekerja di Athena, lalu dia mendirikan Lyceum, perguruan tinggi juga seperti akademia yang didirikan Plato minggu lalu kalau kita ingat. Dia mendirikan Lyceum, tapi dia tidak berhak untuk memiliki properti di situ. Itu keunikannya Aristoteles juga sebagai orang asing. Di level yang paling bawah adalah budak. Inilah level paling bawah dari struktur masyarakat Yunani. Budak itu bekerja di rumah, di kebun-kebun untuk membantu orang-orang kaya atau masyarakat Yunani pada saat itu. Intinya kalau dalam struktur masyarakat seperti ini, Bapak Ibu, budak itu merupakan yang paling tidak dianggap. Dia sudah pasti dianggap tidak bermoral. Budak ini sudah pasti dianggap tidak bermoral. Kemudian yang kedua, jelas tidak berpendidikan. Kemudian yang ketiga, budak ini pasti walaupun misalnya walaupun dia walaupun dia sudah dewasa, budak ini sudah pasti tidak bisa terlibat dalam sistem politik di Athena atau Yunani pada saat itu. Ini gambaran struktur masyarakat Yunani, Pak Ibu. Nah, sekarang saya mengajak kita semua untuk mulai masuk
ke konsepnya Plato. Kita mulai masuk ke konsepnya Plato seperti apa. Bapak Ibu, dalam keseharian, seringkali kita mencoba mencari tahu, ada nggak sih prinsip dasar dari segala sesuatu? Ada nggak sih hal yang paling mendasar dari realitas? Mungkin kita sering nanya. Mungkin, saya nggak tahu dari pengalaman kita seperti apa. Kita sering mungkin bertanya, ada nggak sih yang utama dari segala sesuatu ini? Mungkin dengan mudahnya kemudian kita mengatakan, oh ada Tuhan, prinsip dasar segala sesuatu. Dengan mudahnya mungkin kita mengatakan seperti itu. Tetapi pada saat Plato hidup pada zaman Yunani klasik, pertanyaan tentang prinsip dasar segala sesuatu itu merupakan pertanyaan yang pelik, yang tidak dengan begitu saja orang menjawab bahwa prinsip dasar segala sesuatu itu adalah Tuhan. Tidak dengan mudah begitu saja. Mengapa itu nggak mudah? Mari saya ajak kita semua untuk melihat. Faktanya Bapak Ibu, perubahan itu ada di sekitar kita. Ada anak kecil jadi besar, ada orang muda menjadi tua, hari berganti, kayu yang dulu kuat menjadi lapuk, gedung yang dulu kokoh bisa menjadi roboh. Dunia di sekitar kita itu merupakan dunia yang selalu berubah. Dunia yang tidak tetap. Dunia yang selalu dalam proses yang kalau dalam beberapa pandangan itu mengarah pada kehancuran. Dunia yang kita hidupi sekarang Bapak Ibu merupakan dunia yang rapuh. Bapak Ibu yang sekarang berusia di atas 50 tahun, kalau kita flashback ke masa muda, Bapak Ibu akan merasa bahwa wah, pada momen tertentu ketika Bapak Ibu muda, tubuh kulit Bapak Ibu ini kencang, tenaga kuat. Tetapi bapak yang sama, ibu yang sama pada usia 50 tahun, 60 tahun, sudah terbatas kemampuannya. Yang ingin saya katakan, perubahan, kehancuran, kerapuhan, merupakan keseharian kita di dunia. Pertanyaan penting, yang kemudian nanti saya harapkan bisa membantu kita membawa kita pada konsep Plato, pertanyaan penting adalah, ada nggak sih yang tetap? Ada nggak sih fondasi yang kokoh? Ada nggak sih fondasi yang nggak berubah? Itu pertanyaan penting untuk memahami bagaimana kemudian nanti Plato berpikir. Mari kita lihat salah satu filsuf klasik sebelum Socrates. Ada seorang filsuf namanya Parmenides. Parmenides mengatakan seperti ini, tidak ada yang berubah. Parmenides bilang seperti itu. Segala sesuatu itu tetap. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini, Pak Ibu. Segala sesuatu itu tetap. Trio yang kecil dulu, sekarang dewasa, dan nanti menua, merupakan trio yang sama, bukan trio yang berbeda. Kayu yang dulu keras, kemudian sekarang menjadi lapuk, merupakan kayu yang sama, bukan kayu yang berbeda. Tanah yang kita injak, yang mungkin pada momen tertentu kering, lalu kemudian basah dan menjadi becek, itu tanah yang sama. Jadi Parmenides kemudian menyimpulkan tidak ada yang berubah. Segala sesuatu itu tetap. Namun ada satu filsuf lagi, namanya Heraklitos. Dia bilang, perubahan adalah prinsip dasar segala sesuatu. Perubahan, sekali lagi, adalah prinsip dasar segala sesuatu. Apa artinya? Heraklitos ingin mengatakan, tidak ada yang tetap di dunia ini. Segala sesuatu itu berubah. Seperti yang saya katakan tadi. Bahkan gurunya Plato, namanya Kartilos, dia bilang bahwa Kartilos ini yang memperkenalkan Plato pada Heraklitos pada akhirnya. Jadi Plato itu punya guru Kartilos, dia yang memperkenalkan Plato pada konsep-konsep Heraklitos karena kebetulan gurunya itu meneruskan ajarannya Heraklitos.
Gurunya Plato tuh bilang gini, bahkan tidak ada satupun benda di dunia ini yang layak diberi nama. Saya ulangi lagi, tidak ada satupun benda di dunia ini yang layak diberi nama. Apa maksudnya? Misalnya, Trio, nama saya, kalau misalnya Pak Ibu ingin menamai saya Trio, 1 menit yang akan datang, Bapak Ibu tidak bisa lagi menamakan saya Trio. 1 menit yang akan datang mungkin Trio yang ngantuk, Trio yang capek, Trio yang sedang mengajar, Trio yang sedang berpikir. Berubah. Harusnya, kata Kartilos, kalau memang sesuatu tidak berubah, kita letakkan satu nama pada benda itu, selamanya dia akan seperti itu. Ketika meletakkan nama pada seorang manusia misalnya, seharusnya selamanya dia akan seperti itu. Tidak ada lagi trio yang lebih dewasa, trio yang lebih tua. Harusnya kalau trio ya trio. Tetapi karena orang berubah, makanya kemudian Archelaus bilang bahwa tidak, bahkan karena segala sesuatu itu berubah, tidak ada satu benda pun yang layak diberi nama. Karena segala sesuatu itu berubah. Nah, Bapak Ibu, pertentangan tentang apa yang tetap dan apa yang berubah itu begitu kuat mempengaruhi Plato, sehingga nanti akan mempengaruhi konsepnya, akan mempengaruhi gagasannya, bahkan ke level tentang etika dan keutamaan. Mari kita ingat, ketika Sokrates mati karena minum racun, Plato adalah salah satu murid Sokrates yang paling terluka. Dia kecewa. Mengapa dia kecewa? Ya karena dia nggak habis pikir. Dia nggak habis pikir mengapa orang sebaik Sokrates, sebijak Sokrates, harus mati di tangan publik Athena. Dia nggak terima. Inilah yang kemudian membuat Plato kemudian jadi benci dengan demokrasi, Bapak Ibu. Karena demokrasi yang dijalankan di Athena itulah yang membuat Sokrates, orang bijak, orang baik itu harus mati. Itu yang dibenci oleh, yang menurut beberapa ahli, itu yang membuat Plato benci terhadap, sekali lagi, demokrasi. Muncul pertanyaan Plato, siapa yang benar, Sokrates atau Athena? Apakah Sokrates yang benar menurut Plato atau Athena yang benar? Mengapa ini dipertanyakan? Karena seharusnya kalau hidup mau berjalan dengan normal dan dengan baik, dengan tanpa tantangan, ikuti saja segala macam aturan yang ada di Athena, yang dikeluarkan oleh publik Athena. Ikuti saja semua aturan yang dikeluarkan oleh sistem demokrasi di Athena dengan kata lain. Atau dalam kehidupan kita sekarang, ya kalau kau mau hidup aman, nyaman, gak usah terlalu banyak protes lah. Gak usah terlalu banyak kritik, ikuti aja apa yang ada. Ngalir, berjalan, ikuti aturan, apapun yang aturan dibuat oleh pemerintah, ikuti saja. Kalau kita ikuti semua aturan itu, kita hidup normal, baik, nggak ada masalah. Makanya Plato bertanya, ini yang salah siapa? Sokrates atau Athena? Pada titik tertentu, pada poin tertentu, pada suatu titik, Plato kemudian menemukan bahwa enggak, Sokrates lah yang benar. Sokrates tidak seharusnya mati. Orang sebijak dan sebaik Sokrates tidak seharusnya mati. Sokrates orang benar. Lalu kemudian muncul pertanyaan Plato dalam benaknya. Kalau saya berada di posisi Plato pada saat itu, saya akan berpikir, Sokrates orang bijak, Sokrates orang baik, Sokrates orang benar. Pertanyaannya, dari mana Sokrates mendapat hal-hal seperti itu? Mengapa pertanyaan ini muncul? Karena Plato sendiri melihat sistem demokrasi, latar belakang kehidupan Plato hidup sebagai bangsawan yang sebagai kelompok bangsawan. Dia, kalau ingat pengantar minggu lalu, dia hidup dalam kelompok yang sudah terbiasa dengan sistem politik di Athena, dan kemudian Plato itu menemukan bahwa paman dan sepupunya sendiri merupakan pemimpin politik di Athena yang 8 bulan menindas warga Athena. Dia melihat bahwa dalam keseharian, dalam pengalaman kesehariannya terhadap masyarakat Athena, tidak mungkin ada kebenaran. Kenapa? Korupsi mungkin, penindasan mungkin.
Lalu muncul orang namanya Sokrates yang tiba-tiba menawarkan kebenaran, tiba-tiba menawarkan kebaikan, tiba-tiba menawarkan kebijaksanaan sebagai jalan hidup. Plato nanya, dari mana dia dapat ilmu itu? Dari mana kebijaksanaan, kebaikan, keutamaan, kebenaran itu berasal? Ini pertanyaan Plato. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua yang dimunculkan oleh Plato adalah, setelah Sokrates mati, kemana kebijaksanaan? Kemana keutamaan pergi? Kemana kebenaran pergi? Atau dalam level yang lebih universal, kemana jiwanya Sokrates pergi? Kemana perginya? Itu pertanyaan Plato. Lalu kemudian Plato berargumentasi bahwa, oh, kalau tubuh Sokrates itu bisa mati, tubuh adalah sesuatu yang rapuh, gampang rusak. Tetapi Plato kemudian memisahkan antara tubuh dalam ajarannya dengan suatu komponen, satu substansi yang disebut dengan jiwa. Mengapa Plato memisahkan tubuh dengan jiwa? Karena jiwa, ketika dia mempelajari dari keutamaan-keutamaan Sokrates, jiwa itu kemudian menurut Plato menjadi begitu abadi. Setelah Sokrates mati, ajaran Sokrates tentang kebenaran, kebajikan, keutamaan masih hidup, masih membekas dan masih dilaksanakan oleh para muridnya yang juga mencintai kebijaksanaan. Plato kemudian menemukan, oh ternyata dalam diri manusia ada tubuh yang bisa rusak dan jiwa yang kekal dan abadi. Yang setelah Sokrates mati, jiwanya akan pergi. Pertanyaan Plato kemudian seperti ini, kemana jiwa pergi? Itulah yang kemudian membawa Plato pada konsepnya tentang dunia indrawi dan yang kedua adalah dunia idea. Apa itu dunia indrawi? Bapak Ibu, dunia indrawi merupakan dunia yang kita hidupi saat ini, itu menurut Plato. Yang saat ini Bapak Ibu sedang melihat Zoom, saya sedang mengajar, ada orang yang sedang makan, mungkin ada orang yang sedang minum. Apapun, dunia yang kita hidupi saat ini adalah dunia indrawi. Dunia yang kita hidupi saat ini, menurut Plato, seperti gagasannya Heraklitus saya katakan tadi, itu berubah terus, gampang hancur, tidak abadi, sangat fana. Nah, Plato kemudian mengandaikan bahwa ada satu dunia, dia sebut kemudian dunia itu sebagai dunia idea, yang merupakan dunia yang sempurna, abadi, kekal, sejati. Ke dunia idea itulah kemudian jiwa pergi. Ke dunia idea itulah kemudian jiwa pergi. Pertanyaannya, dari mana jiwa kemudian berasal? Kalau dia pergi ke dunia idea, dari mana kemudian jiwa itu berasal? Plato dengan kemudian lewat mitos-mitosnya mengatakan bahwa jiwa manusia itu berasal dari dunia idea. Jadi jiwa manusia itu berasal dari dunia idea. Dan kemudian jiwa itu pergi ke dunia indrawi. Jiwa kita ini Bapak Ibu berasal dari dunia idea. Yang sebelumnya pada saat kita sebelum lahir kita berasal dari dunia idea. Lalu kemudian jiwa ini pergilah ke dunia indrawi dan lahirlah kita. Jiwa kita berasal dari dunia idea, masuk ke dunia indrawi, dan ketika kita mati, jiwa kita yang sudah mengenal keutamaan akan kembali ke dunia idea. Dunia indrawi ini sekali lagi merupakan dunia yang rapuh, dunia yang tidak kokoh, dunia yang tidak kekal. Plato menyebut dunia indrawi ini sebagai tiruan dari dunia idea. Saya minta maaf, ini harusnya tidak sempurna. Ada kekurangan ketikan. Dunia indrawi itu tidak sempurna. Dunia indrawi hanya tiruan dari dunia idea. Segala yang sempurna itu berasal dari dunia idea. Manusia yang sempurna, cetakannya itu ada di dunia idea, aslinya. Bapak, Ibu, Trio, Hendri, Jilung, Bram, Ade, kita ini berasal dari satu cetakan yang sama di dunia idea. Itulah cetakan yang sempurna.
meja A, meja B, meja C, meja D, yang kita lihat di dunia indrawi kita sekarang, itu punya satu konsep tentang meja yang sempurna, yang cetakannya itu ada di dunia ideal. Artinya Bapak Ibu, dunia indrawi ini hanya benar-benar tiruan, makanya dia rapuh. Dia nggak real, dia nggak sejati. Menurut Plato, dunia yang sejati itu di dunia ideal sana. Itu yang sejati. Makanya kemudian yang apa namanya? Ketika ditanya, kalau kemudian Plato menjelaskan dunia itu dibagi dua, itu dunia ideal dan dunia indrawi. Yang disebut mengetahui, yang disebut dengan memahami, apa itu mengetahui? Menurut Plato, mengetahui pada prinsipnya sama dengan mengingat. Apa maksudnya? Di dunia indrawi, yang disebut dengan mengetahui adalah upaya manusia untuk mengingat apa yang ada di dunia ideal. Mengapa disebut mengingat? Ya karena jiwa kita itu berasal dari dunia ideal. Makanya Bapak Ibu, waktu saya menulis skripsi saya dulu, skripsi waktu saya S1, saya membuat argumen di skripsi saya itu bahwa tidak ada namanya manusia yang bodoh. Tidak ada manusia yang bodoh. Semua manusia pada prinsipnya adalah cerdas. Mengapa saya berani katakan seperti itu? Karena saya terinspirasi dari konsep Plato ini. Kita berasal dari dunia ide yang sama. Hanya saja ketika jiwa kita masuk ke dunia indrawi, proses kita untuk mengenali diri, proses kita untuk mengingat apa yang dunia ide itu berbeda-beda. Ada orang yang diberikan sarana yang lengkap sehingga dia semakin mudah mengingat apa yang ada di dunia ide. Ada orang yang tidak memiliki sarana yang kurang, ada orang yang juga kurang memiliki sarana yang lengkap. Bagi anak-anak Bapak Ibu yang berada di tempat yang apa namanya? Tempat yang pendidikannya baik, infrastruktur bagus, punya fasilitas yang baik, dengan sendirinya anak-anak Bapak Ibu akan mudah untuk mengenal kualitas-kualitas baik dalam dirinya, sebagaimana yang sudah ada dalam dunia ini. Tetapi bagi anak-anak di pedalaman yang tidak punya fasilitas yang baik, tidak punya infrastruktur yang baik, tidak punya referensi yang baik, tentu mereka terbatas untuk belajar. Atau dengan kata lain, mereka terbatas untuk mengenali dirinya sebagaimana yang ada di dunia ideal. Itu yang saya masukkan dalam skripsi saya pada saat itu. Ini contoh bagaimana Plato meletakkan dunia ideal dengan dunia indrawi. Artinya, kalau ditanya konsep etika Platonya nanti gimana, jelas rujukan etika, rujukan etis Plato pasti di dunia ideal, bukan di dunia indrawi. Yang Plato sebut dengan baik pasti berasal dari dunia ideal, bukan dunia indrawi. Kebaikan yang berasal dari dunia indrawi menurut Plato adalah kebaikan yang palsu. Kebaikan yang utama ada di dunia ideal. Mengapa bisa begitu? Nanti kita akan bahas. Ini sama. Pertanyaan Plato kemudian apakah yang kita lihat lewat indera merupakan kenyataan? Jawabannya menurut Plato tidak. Yang disebut dengan kenyataan adalah dunia ideal. Sementara dunia indrawi ini bukanlah kenyataan. Ini tiruan. Ini palsu. Menurut Plato. Makanya mungkin Bapak Ibu sering dengar dalam kalimat, dalam diskusi, dalam rekoleksi retret mungkin. Hidup ini hanya sementara. Mungkin kita sering dengar kayak gitu. Hidup yang abadi di sana. Kalau dalam bahasa teologi disebut dengan surga. Konsep ini mengalir sejalan dengan konsep Plato yang mengatakan bahwa dunia indrawi itu palsu. Dunia indrawi itu tiruan. Mari saya ajak lagi Bapak Ibu untuk mengingat analogi buah Plato seperti yang saya jelaskan. Mengingat-ingat lagi saja. Sokrates itu ibarat salah satu tahanan di sini. Ibarat salah satu tahanan di sini yang setiap saat lihat tembok terus sehingga bayangan di tembok dianggap sebagai kenyataan. Sokrates adalah orang yang keluar dari gua dan menemukan kehidupan di luar itu. Dia tahu bahwa kehidupan yang sejati adalah kehidupan yang dia lihat di luar gua, bukan bayangan yang di dinding ini. Setelah dia melihat kehidupan yang sejati seperti itu, dia kembali ke gua untuk menyelamatkan teman-temannya. Keluarga Athena, dalam tanda kutip. Dia selamatkan mereka, dia lepaskan ikatan-ikatan mereka ini. Tetapi apa yang terjadi?
Ketika Sokrates mengatakan, hey teman-teman, dunia yang sejati, dunia yang real, adalah dunia yang ada di luar sana. Dunia yang ada di luar sana, yang saya jumpai. Bukan yang di bayangan tembok ini semua palsu, kata Sokrates. Tetapi apa yang terjadi? Teman-teman yang bilang, hei kau Sokrates, kau mengajarkan kami kebohongan. Yang sejati ini adalah bayangan yang di tembok, bukan yang kau temukan di sana. Kau menipu kami. Akhirnya apa yang dilakukan? Mereka ambil batu, lempar dengan batu salah satu tahanan. Sama juga dengan apa yang mereka lakukan dengan Sokrates. Mereka menolak Sokrates, lalu kemudian mereka lewat demokrasi menghukum mati Sokrates. Sokrates kemudian apa yang dilakukan? Minum racun. Dia mati sebagai pejuang kebenaran. Tetapi warga Athena menurut Plato tetap hidup dalam kebodohan. Tetap hidup dalam kepalsuan. Mereka menolak kebenaran yang ditawarkan oleh Sokrates. Menurut Plato, Sokrates adalah manusia yang sudah mengenal dunia ideal pada saat dia masih hidup. Itu menurut Plato. Dari analogi gua, dari konsep tentang dunia ideal dengan dunia indrawi, mari kita melihat bagaimana Plato melihat jiwa manusia. Tahapan-tahapan materi yang saya berikan ini akan membawa kita pada konsep etika Plato nanti. Ujungnya kita akan berbicara tentang konsep etika Plato. Pada saat ini mari kita melihat tentang bagaimana Plato melihat jiwa manusia berdasarkan, Bapak Ibu harus ingat, teori dunia ideal dengan dunia indrawi tadi. Pegang dulu teori dunia ideal dengan dunia indrawi. Itulah prinsip dasar supaya kita bisa memahami etikanya Plato atau pemahaman Plato tentang jiwa manusia. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana manusia bisa memiliki akses kepada dunia ideal? Ketika manusia berada dalam dunia indrawi, bagaimana dia bisa memiliki akses kepada dunia ideal? Padahal pada saat itu manusia sedang ada pada dalam dunia indrawi. Atau dalam pertanyaan kita sekarang, bagaimana saya, Trio, bagaimana Bapak Ibu sekarang yang sedang mendengarkan materi ini bisa memiliki akses, bisa mengontak dalam tanda kutip, bisa berhubungan dengan dunia ideal? Menurut Romo Setio Wibowo dalam salah satu kelasnya di Salihara, kita memiliki akses dalam dunia ideal karena jiwa manusia sebelumnya berasal dari dunia ideal. Kita sudah mengenal segala yang ada di dunia ideal. Jadi ketika jiwa kita masih ada di dunia ideal dulu, kita sudah mengenal segala sesuatu yang ada di sana. Itu sebabnya segala hal yang kita sebut sebagai belajar, pada hakikatnya adalah sebenarnya hanya mengingat. Belajar itu hanya proses mengingat apa yang ada di dunia ideal. Nah, tetapi konsep ini lebih banyak disampaikan Plato dalam bentuk mitos. Artinya, konsep ini harus ditafsirkan lagi. Mungkin Bapak Ibu nanya, loh kenapa Plato tetap masih menggunakan mitos? Bapak Ibu, perjalanan demitologisasi, perjalanan untuk memecahkan simpul-simpul mitos, itu merupakan perjalanan panjang. Tidak serta-merta ketika zaman Sokrates, tidak serta-merta ketika waktunya Plato atau Aristoteles, mitos itu kemudian hilang. Mitos akan tetap ada. Buktinya sampai hari ini mitos tetap ada. Dalam banyak hal, Plato menggunakan mitos mitologi Yunani untuk menjelaskan konsepnya tentang dunia ideal dan dunia indrawi, termasuk tentang dari mana jiwa berasal. Nah, mari kita lihat, Bapak Ibu. Jiwa berasal dari dunia ideal, masuk ke dalam tubuh manusia yang gampang hancur. Lalu kemudian jiwa berupa, ketika dia masuk ke tubuh manusia, dia seperti hilang ingatan, seperti itu. Lalu kemudian dalam prosesnya dari bayi sampai besar, manusia selalu dalam proses di mana dia mencoba untuk mengenal lagi dirinya, mengingat dirinya, mengingat dunia dia. Bagaimana Plato kemudian membagi jiwa manusia? Nah ini menarik. Poin-poin ini harus kita pahami dengan tepat, dengan baik, supaya kita memahami bagaimana konsep etika Plato, keutamaan-keutamaan Plato. Plato membagi jiwa manusia menjadi 3 bagian. Yang pertama, di wilayah kepala, itu disebut dengan wilayah logistikon di wilayah kepala. Jiwa yang bagian pertama logistikon ini, orang-orang, manusia yang pada prinsipnya selalu menggunakan di wilayah kepala, akal budi,
adalah menurut Plato merupakan para filsuf. Karena apa? Setiap hari dia hanya berpikir. Itu sebabnya filsuf berada di wilayah logistikon ini. Lalu, dari wilayah logistikon ini, apa yang muncul? Yang muncul kemudian adalah kebijaksanaan. Phronesis atau Sophia. Jadi dari pikiran, dari para filsuf yang berpikir, yang muncul adalah keutamaan tentang kebijaksanaan. Keutamaan tentang kebijaksanaan. Di level kedua, di wilayah dada, ada yang namanya tumos. Wilayah dada ini disebut dengan tumos. Tumos ini dihidupi oleh para kesatria, para prajurit. Mereka yang bertempur. Mengapa? Karena keutamaan yang ada di wilayah dada, di wilayah prajurit, adalah keberanian, andreia, kegagahan. Wilayah ini adalah wilayah milik para prajurit, superhero, pahlawan, kata Plato. Di level paling bawah, ada yang namanya epitumea. Epitumea itu dari perut ke bawah, wilayah nafsu, wilayah keinginan-keinginan yang tidak terkontrol. Biasanya, di sisi yang positif, orang yang berada di wilayah ini adalah pedagang misalnya. Mengapa pedagang? Ya karena dia ngurus urusan perut, makan minum. Isi perut. Atau mungkin juga di sisi kejahatannya para penjahat yang hanya menginginkan nafsu, dan lain-lain. Keutamaan yang muncul di wilayah epitomia karena yang menjadi isu utamanya adalah nafsu, keutamaan yang muncul kemudian adalah pengendalian diri. Jadi ada keutamaan kebijaksanaan, keberanian, dan pengendalian diri. 3 keutamaan ini lahir dari pembagian jiwa manusia, yaitu logistikon, tumos, dan epitumia. Pembagiannya. Ini contoh, salah satu kutipan dari Plato di Simposium untuk menjelaskan bagaimana situasi yang ada di wilayah epitumia. Epitumia itu dari perut ke bawah, di wilayah nafsu. According to Greek mythology, humans were originally created with 4 arms, 4 legs, and a head with 2 faces. Fearing their power, Zeus split them into 2 spirits parts, condemning them to spend their lives in search of their other halves. Jadi menurut mitos ini, jadi sekali lagi Plato masih menggunakan mitos untuk menjelaskan gagasannya. Manusia itu kalau dalam mitologi Yunani itu diciptakan dengan 4 tangan, 4 kaki, dan kepalanya ada 2 wajah. Mengerikan sekali. 4 tangan, 4 kaki, kemudian 2 wajah. Itu sangat mengerikan. Itulah yang menjadi gambaran bahwa nafsu di wilayah epitumia itu merupakan wilayah yang sangat mengerikan. Kadang tidak terkontrol. Nanti kita akan lihat bahwa nafsu, wilayah nafsu inilah kemudian membuat manusia itu menjadi tidak bermoral. Manusia melupakan ada wilayah ugahari, wilayah keberanian yang dia miliki, dan akal budi yang membawa dia kepada kebijaksanaan. Konflik antara kebijaksanaan, keberanian, dan nafsu inilah yang akan menjadi diskusi utama dalam etikanya Plato. Bagi Plato, jiwa adalah apa yang menggerakkan dirinya sendiri. Ketika saya mendengarkan, ini baru sebenarnya, baru bagi saya mendengarkan kuliahnya Setio Wibowo. Setio Wibowo bahkan menjelaskan, Setio Wibowo ini sangat pakar di bidang Platonisme, sangat pakar di bidang itu. Bukunya yang di bidang etika, keutamaan yang terkenal Arete, gitu. Nanti saya akan tunjukkan di referensi yang saya pakai di sini. Setio Wibowo mengatakan bahwa banyak orang memahami dunia ideal itu sebagai dunia di mana ada manusia, kemudian ada gedung yang sempurna, manusia yang sempurna, tanah yang sempurna, tumbuhan yang sempurna. Intinya ada hal seperti itu. Tapi uniknya, kata Setio Wibowo, dalam beberapa teks, Plato menyebutkan bahwa dunia ideal itu tanpa bentuk bahkan. Tanpa warna dan tak bisa disentuh.
Jadi Plato pun tidak bisa tidak mendefinisikan secara jelas dunia ideal itu seperti apa. Ini menurut Setyo Wibowo. Tetapi Plato yakin dalam konsep filosofisnya bahwa dunia ideal itu ada. Cuman dia tidak berbentuk, tidak ada warna, dan tidak bisa disentuh. Ini penjelasan Setyo Wibowo. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, ketika tadi saya mengatakan jiwa itu berasal dari dunia ideal, dan Plato mengasumsikan kemudian bahwa uh, bukan Plato, lewat asumsi bahwa dunia berasal dari jiwa berasal dari dunia ideal itu, kemudian jiwa itu bersifat abadi. Wah, ini saya ada typo sendiri nih, saya minta typo lagi, saya minta maaf. Plato membagi jiwa manusia itu sebagai bagian yang mortal, yang abadi, dan bagian yang immortal. Apa maksudnya? Bagian mortal adalah wilayah logistikon tadi, wilayah akal budi. Itu wilayah yang abadi. Karena apa yang dia kejar adalah kebijaksanaan. Yang dia kejar di dalam apa namanya? Dalam wilayah akal budi itu adalah kebijaksanaan, makanya dia abadi. Dia kekal. Tetapi ada juga bagian jiwa yang immortal. Apa itu bagian jiwa yang immortal? Bagian jiwa yang immortal itu di wilayah tumos tadi dan epitomea. Artinya di wilayah itu jiwa manusia ini kalau kembali ke dunia ideal, wilayah yang immortal ini nggak ikut katanya. Karena apa? Dia masih terikat dengan keduniawian. Dia masih terikat dengan hal-hal indrawi. Makanya kemudian bagian paling abadi, bagian paling abadi dari apa namanya? Bagian paling abadi dari tubuh jiwa manusia adalah wilayah akal budinya. Itu menurut Plato. Selanjutnya, jiwa adalah realitas antara, saya baca dulu nanti saya jelaskan. Jiwa adalah realitas antara yang sensibel, bisa dipersepsi oleh indera, dan intelligible. Artinya, wilayahnya akal budi. Lewat logistikon, jiwa mendekatkan manusia pada dunia ideal. Dan lewat tumos dan epitomea, jiwa mendekatkan manusia pada indrawi. Jadi ketika jiwa itu berasal dari dunia, datang dari dunia ideal masuk ke dunia indrawi, jiwa di wilayah logistikon, di wilayah yang abadi itu, membawa manusia untuk mengenal dunia ideal. Tetapi pada saat yang bersamaan, jiwa di wilayah tumos dan epitomea membawa manusia untuk mengenal apa yang ada di dunia indrawi. Yang ingin dikatakan adalah ketika jiwa itu datang dari dunia ideal, dia tidak serta-merta hanya berpegangan pada yang disebut dengan dunia ideal. Ada bagian dari jiwa manusia itu membantu dia untuk mengenal realitas di sekitarnya ketika dia masuk dalam dunia indera. Iya, saya betul Pak Kurniawan. Saya ada kesalahan tipe tadi. Ya Pak Kurniawan betul bahwa tumos dan epitemia itu lebih tepat sebagai sesuatu yang mortal, logistikon itu immortal. Saya minta maaf, itu yang betul. Nah, tadi ada logistikon, ada tumos, ada epitomea. Plato kemudian menjelaskan bagaimana cara kerja jiwa manusia. Plato menggunakan analogi apa namanya? Delman ya, saya nggak tahu bahasa Delman, di mana yang membawa delman itu adalah 2 ekor kuda. Ya, 2 ekor kuda, 1 kuda hitam, 1 kuda putih. Lalu kemudian delman itu dibawa oleh seorang kusir atau bahasa lainnya sais seperti itu. Bapak Ibu, Plato sering mengajarkan bahwa jiwa manusia itu ibarat kereta yang ditarik oleh 2 kuda. Saya ambil gambar ini tadi. Kuda hitam dan kuda putih saya jelaskan. Kuda itu dikendalikan oleh sais yang memegang tali kendali. Kuda putih itu adalah gambaran dari tumos, harga diri, kegagahan. Dan kuda hitam adalah epitomea atau nafsu. Kusir yang mengendalikan dua kuda ini adalah logistikon.
Jadi yang ingin dikatakan menurut Plato, cara kerja jiwa manusia adalah akal budilah yang mengendalikan keberanian dan nafsu manusia. Sehingga keberanian dan nafsu ini bisa membawa manusia pada pribadi yang berkeutamaan. Akal budi kita lah yang mengendalikan dorongan-dorongan nafsu dalam tubuh manusia. Akal budi juga yang menggerakkan diri kita menjadi pribadi yang berani. Makanya Plato lewat analoginya tentang kusir yang membawa delman dengan 2 ekor kuda itu dia gunakan analogi itu. Logistikon, kusir adalah ibarat logistikon, akal budi yang menggerakkan tumos dan epitomia. Bapak Ibu, menurut Plato, ini kita sudah mulai masuk ke wilayah etikanya. Menurut Plato, kebaikan tertinggi untuk manusia adalah kebahagiaan. Artinya, ketika kita berbicara tentang etika Plato, kita berbicara tentang manusia yang mengejar kebahagiaan. Eudaimonia. Kebajikan atau perbuatan baik adalah tindakan yang mengalir dari pengetahuan. Apa yang ingin dikatakan seperti itu? Karena logistikon yang menggerakkan tumos dan epitomia, saya bilang tadi, maka perbuatan baik itu artinya perbuatan yang lahir atau mengalir dari akal budi, dari pengetahuan. Kebahagiaan pertama-tama merupakan soal keadaan jiwa dan bentuk bertindak yang baik untuk menyusun tujuan untuk setiap tindakan. Kebahagiaan itu soal jiwa yang berupaya untuk bertindak baik, berupaya untuk jiwa yang berpikir dengan baik, sehingga dia bisa menyusun, dia bisa merencanakan setiap tindakan yang dia lakukan. Kebahagiaan itu dihasilkan dari tindakan-tindakan tertentu. Tindakan-tindakan apa yang dimaksud? Tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mengarahkan manusia pada kebahagiaan adalah tindakan-tindakan yang berkeutamaan. Artinya, kalau kita sederhanakan, ketika di sini adalah kebahagiaan, untuk sampai kepada kebahagiaan, kata Plato, manusia harus mengetahui kebaikan. Ya, ini kebahagiaan, untuk sampai pada kebahagiaan, manusia harus mengetahui kebaikan. Supaya manusia bisa mengetahui kebaikan dan akhirnya sampai pada kebahagiaan, manusia harus hidup dalam keutamaan. Saya ulangi lagi, untuk sampai kepada kebahagiaan lewat pengetahuan tentang kebaikan itu tadi, manusia harus hidup dalam keutamaan-keutamaan. Apa keutamaan-keutamaan yang ditawarkan oleh Plato? Menurut Plato, salah satu kutipannya, tindakan manusia, perbuatan manusia mengalir dari 3 sumber. Pertama desire, nafsu. Yang kedua emotion, itu wilayah keberanian saya bilang tadi, wilayah dada. Dan terakhir knowledge, wilayah akal budi. Dari 3 sumber inilah setiap perbuatan manusia tampak. Kita dengan sendirinya akan tahu mana perbuatan yang dilandasi nafsu. Kita dengan sendirinya dalam keseharian tahu mana perbuatan yang dilandasi oleh keberanian. Dan kita dengan sendirinya tahu mana perbuatan atau ucapan yang dilandasi oleh kebijaksanaan. Berdasarkan konsep umum tadi, ada 3 karakter etika Plato. Berdasarkan tiga konsep tadi. Yang pertama karakternya adalah intelektual. Nanti saya jelaskan ini. Yang kedua aristokratis, dan ketiga ambivalen. Bagaimana dipahami? Kita lihat karakter etika Plato yang pertama, karakter intelektual. Karakter intelektual dari etika Plato itu tampak seperti ini. Yang pertama, sudah saya jelaskan berkali-kali di awal tadi, kebajikan atau keutamaan dalam konsep Plato itu benar-benar tergantung pada akal budi manusia. Benar-benar tergantung pada akal budi manusia. Karena apa? Hanya akal budi manusia lah, kata Plato, yang bisa mengenal kebaikan, yang bisa mengetahui kebaikan. Karena itu,
etika atau kebajikan atau keutamaan itu hanya lahir dari manusia yang menggunakan akal budinya. Nah, pertanyaannya, dari akal budi manusia, ada berapa macam keutamaan yang ditawarkan Plato? Ada 4. Yang pertama adalah kebijaksanaan, keutamaan kebijaksanaan. Yang kedua, keberanian. Yang ketiga, pengendalian diri. Dan keempat, keadilan. Kebijaksanaan tadi sudah saya jelaskan dalam bagan tadi. Keutamaan kebijaksanaan lahir dari manusia yang berpikir, logistikon, wilayah logistikon. Keutamaan keberanian lahir dari wilayah tumos, dan pengendalian diri wilayah epitomia. Karena sekali lagi wilayah epitomia itu wilayah hawa nafsu, makanya butuh keutamaan pengendalian diri. Tetapi kata Plato, keutamaan keadilan merupakan keutamaan paling tinggi. Karena apa? Keadilanlah yang menjamin keseimbangan 3 keutamaan lainnya. Nah, ini unik nih. Artinya, kalau terlalu dikontrol oleh misalnya pengendalian diri, tidak seimbang. Terlalu dikontrol oleh keberanian, tidak seimbang juga. Terlalu dikontrol oleh akal budi, tidak seimbang. Yang membuat itu menjadi seimbang menurut Plato adalah keutamaan keadilan. Mari kita pecah satu persatu tentang keutamaan-keutamaan ini. Apa itu keutamaan? Keutamaan atau hidup berkeutamaan merupakan soal dasar dari etika Yunani. Ini memang karakter dari etika Yunani, itulah pembahasan tentang keutamaan. Keutamaan itu berkenaan dengan bagaimana manusia harus hidup agar hidupnya baik. Keutamaan itu berbicara tentang bagaimana manusia hidup baik, bermutu, bernilai, berkualitas maksimal. Nah, dari segala macam keutamaan itu, kebaikan adalah dasar dari segalanya. Kebaikan itu ibarat sesuatu yang ada di sana, yang membuat manusia itu setiap hari pengen untuk memeluk kebaikan itu. Kebaikan itu sangat menarik, makanya setiap manusia selalu tergerak untuk berbuat baik. Selalu tergerak untuk berbuat baik. Itulah ketika kita bicara tentang keutamaan, keutamaan itu berbicara tentang bagaimana manusia berbuat baik. Lalu kemudian keutamaan merupakan tema utama dari etika Yunani. Keutamaan pertama yang ditawarkan oleh Plato tadi disebut dengan keutamaan kebijaksanaan atau sophia. Keutamaan tertinggi adalah kebijaksanaan yang dirumuskan Plato sebagai memahami ide kebaikan. Keutamaan merupakan pemahaman atau keutamaan kebijaksanaan merupakan kemampuan untuk memahami ide kebaikan. Kenapa di sini saya menggunakan istilah memahami ide kebaikan? Sekali lagi, memahami merupakan proses yang terjadi di akal budi. Makanya Plato sekali lagi meletakkan wilayah etika, terutama tentang pemahaman kebaikan, kebahagiaan itu wilayah akal budi yang utama. Makanya hanya orang bijaksanalah yang tahu kebaikan. Intinya sederhananya kayak gitu. Hanya para filsuflah yang mengenal kebaikan. Karena apa? Filsuf menggunakan akal budinya. Itulah sebabnya sekali lagi kebijaksanaan dirumuskan sebagai suatu proses atau suatu keutamaan untuk memahami kebaikan. Para filsuf adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang benar tentang kebaikan, kata Plato. Sebab itu, kalau ditanya, negara yang ideal menurut Plato adalah negara yang dipimpin oleh para filsuf. Mengapa? Karena para filsuflah yang mengetahui kebaikan. Dia setiap hari menggunakan akal budinya untuk mencari apa yang hakiki. Filsuf memiliki kualitas yang cocok untuk pemerintahan. Karena memiliki pengetahuan tentang kebajikan, sekaligus para filsuf adalah orang yang baik dan benar, kata Plato. Ini keutamaan pertama. Yang kedua, ada ini panjang, nanti silakan Bapak Ibu, nanti slide-nya akan saya bagikan ke Bapak Ibu, oleh panitia akan dibagikan. Intinya dari kalimat ini adalah di yang bagian kedua kita akan berbicara tentang keutamaan keberanian. Ini posisi slide-nya salah. Kutipan Plato di Phaedo ini berbicara tentang apa itu keberanian, keutamaan keberanian. Plato bilang kayak gini ya,
Saya ambil kutipannya. Ini, therefore, it is fear and terror that make all men brave, except for philosophers. Jadi di kutipan ini secara sederhana bilang gini, apa sih keberanian itu? Apakah keberanian itu hanya soal bagaimana manusia itu berani menghadapi rasa takut? Apakah keberanian itu hanya soal bahwa manusia berani menghadapi rasa takut? Artinya, kata Plato bilang, apakah keberanian itu hanya muncul karena ada rasa takut? Atau keberanian merupakan keutamaan sendiri? Dalam diskusinya dengan di Phaedo juga, di Phaedo itu, ada seorang jenderal namanya Laches di apa namanya teks Phaedo itu ada dan saya lupa nama lawan bicaranya, Nicias kalau saya nggak keliru, Laches dan Nicias. Laches bilang kayak gini, dia jenderal besar. Waktu di buku Phaedo itu ada dialog antara Socrates, Laches dan Nicias. Semoga saya nggak keliru, nanti silakan Bapak Ibu cek nama lawan bicaranya. Jenderal Laches itu bilang kayak gini, saya adalah orang paling berani. Karena apa? Saya berhadapan dengan perang dan melihat banyak kematian. Dan saya berani dalam situasi seperti itu. Saya berperang, membunuh orang, dan saya tidak takut, kata Laches. Lalu ada pertanyaan, saya lupa antara oleh Nicias atau oleh Socrates. Apakah keberanian yang kau hidupi itu bisa kau ajarkan? Pertanyaan Socrates kalau nggak Nicias. Laches bilang, saya nggak bisa mengajarkan itu. Karena apa? Keberanian ada dalam diri saya. Saya menghidupinya. Tapi saya nggak bisa jelaskan apa itu keberanian. Lalu kemudian ada diskusi menarik. Kemudian Socrates dalam teks itu mengatakan, lah kalau misalnya, atau Nicias kalau saya nggak keliru, sekali lagi ya, nanti bisa saya akan cari teksnya. Kalau memang keberanian itu bukan sesuatu yang bisa diajarkan, bagaimana mungkin keberanian itu bisa menjadi keutamaan yang mendasar? Lah nggak bisa diajarkan kok. Kalau kita ingat, Plato tadi di awal meletakkan soal keutamaan itu lewat proses akal budi. Kalau itu akal budi nggak bisa memahami, tidak bisa menjelaskan tentang keberanian, lah mengapa kemudian keberanian masuk dalam keutamaan? Dalam dialog di buku itu, sampailah pada level tertentu di mana bagi Plato, keberanian itu semacam keselamatan. Keberanian adalah mengetahui apa yang tidak harus ditakuti. Artinya, keberanian itu tidak semata-mata, sekali lagi, keberanian itu tidak semata-mata seseorang bertahan di tengah situasi yang menakutkan. Keberanian itu bukan soal itu. Keberanian itu bukan soal Bapak Ibu atau saya pergi ke wahana game di mana ada tempat main hantu-hantuan itu, kita mampu bertahan 10 menit, 1 jam di situ, lalu kemudian keluar. Keberanian bukan pada level seperti itu, kata Plato. Keberanian adalah kita mengetahui apa yang tidak harus kita takuti. Itu keberanian. Benar bahwa keberanian ada hubungannya dengan ketakutan. Namun keberanian dalam arti yang lebih besar adalah perhatian tanpa pamrih kepada orang lain. Kata Plato, dan kemudian dalam refleksi beberapa filsuf, ketika seseorang itu berani, artinya dia bisa keluar dari dirinya sendiri dan bertemu dengan orang lain dan care dengan orang lain. Itulah keberanian sejati. Pada level ini, keberanian menjadi keutamaan yang bisa diajarkan. Karena kita diajak untuk keluar dari diri sendiri dan melayani dan peduli dengan orang lain. Keutamaan kedua, keberanian. Keutamaan ketiga, pengendalian diri atau keugaharian, soprosune. Keugaharian itu merujuk pada kebersihan jiwa. Jiwa yang bersih mampu membuat penilaian yang baik sehingga seluruh tindakan manusia terukur. Jika jiwa kita bersih, jika jiwa kita murni, kita bisa membuat penilaian yang tepat dan terukur. Artinya setiap tindakan manusia bisa dipertanggungjawabkan kalau kita punya keutamaan keugaharian. Terakhir, keutamaan keadilan merupakan, menurut Plato, merupakan kontrol atas 3 keutamaan lainnya. Keadilan adalah penempatan yang proporsional antara logistikon, tumos, dan epitomia. Keutamaan keadilanlah yang membuat manusia tahu bagaimana harus memperlakukan
akal budi, memperlakukan keberanian, dan memperlakukan hawa nafsu untuk mengatur masyarakat mungkin, untuk berelasi mungkin, untuk berjumpa dengan orang lain. Nah, yang ini panjang nih. Jadi tadi kalau saya balikkan lagi, kita pertama itu tadi berbicara tentang 3 karakter etika Plato. Yang pertama tadi karakter intelektual, yang tadi kemudian menjelaskan sampai ke level pengendalian diri dan keadilan. Yang kedua ada karakter aristokratis dari etika Plato. Apa yang disebut dengan karakter aristokratis? Tadi saya bilang bahwa keutamaan atau kebaikan hanya bisa dipahami lewat akal budi. Karena itu, konsep etika Plato ini sangat aristokrat. Artinya hanya para filsuf saja yang dapat sampai ke ide tentang yang baik. Orang biasa nggak bisa. Pedagang di pasar nggak bisa, tentara nggak bisa. Wanita nggak bisa, budak nggak bisa. Hanya para filsuf lah yang bisa tahu tentang ide yang baik. Makanya sangat aristokrat sekali. Manusia pada kelas yang lebih rendah hanya sampai pada pendapat tentang yang baik dan benar melalui edukasi publik. Artinya di level kedua, jadi level tertinggi dari pengetahuan tentang kebaikan itu dimiliki para filsuf. Di level kedua itu adalah orang-orang yang pergi ke sekolah belajar, oh ini saya tahu ini benar ini salah. Itu kelas rendah. Hanya sampai pada pendapat saya tahu ini benar ini salah. Di level paling bawah kata Plato adalah para budak. Para budak ini nggak tahu apa-apa dan mereka hidup dengan nggak bermoral. Makanya sangat aristokrat sekali karakter filsafatnya, karakter etikanya Plato. Karakter ketiga, ini yang ketiga untuk masuk ke karakter ketiga. Kita harus ingat tadi dunia ideal dengan dunia indrawi, bahwa yang ideal dunia ideal dan kemudian jiwa terperangkap di dunia indrawi. Karena dia terperangkap di dunia indrawi, jiwa ini terperangkap dalam tubuh. Makanya Plato kemudian mengatakan tubuh itu adalah semacam penjara bagi jiwa. Kalau jiwamu mengenali dunia ideal, kamu harus terlepas dari tubuhmu. Kamu harus terlepas dari tubuhmu. Nah, konsep seperti ini membawa kita pada karakter ketiga dari etika Plato, yaitu karakter ambivalen, bercabang dua. Tadi di awal, Plato bilang bahwa tubuh itu penjara jiwa. Harusnya manusia harus melepaskan jiwanya dari tubuh. Dalam kata yang sangat sangat to the point, ya ketika jiwa itu masuk dalam tubuh, hancurkan jiwa, bunuh jiwa, kemudian jiwa akan kembali kepada dunia ideal. Tetapi ada ambivalensi, ada 2 cabang dari etikanya Plato ini. Plato tampaknya ada upaya untuk menikmati hal-hal di dunia indrawi ini secara pantas dengan benar. Artinya, ketika Plato mengatakan tubuh adalah penjara jiwa, tidak serta-merta kemudian jiwa ketika bayi lahir dibunuh, bukan seperti itu. Pada titik tertentu, Plato kemudian menyadari bahwa hal-hal di dunia indrawi ini bisa membawa manusia untuk sampai pada dunia ideal. Minggu depan kita akan membicarakan tentang estetika Plato, seni menurut Plato. Nanti akan dijelaskan tentang bagaimana perubahan cara pikir Plato waktu dia muda dengan dia tua dalam estetika. Ini juga berpengaruh di sini. Awalnya Plato sangat menolak hal-hal indrawi, seni, sastra, drama, tragedi itu dia tolak, dianggap sebagai hal yang cengeng dan membuat jiwa tidak menjadi tegar. Dia bilang kayak gitu. Tapi pada titik tertentu dia kemudian sadar dan memahami bahwa apapun yang ada dalam dunia indrawi ini bisa membantu manusia untuk mengenal dunia ideal. Moral tertinggi bagi para filsuf adalah memerdekakan diri dari belenggu tubuh. Seperti yang di awal tadi. Ada 2 cabang. Cabang pertama secara ekstrim mengatakan tubuh adalah penjara jiwa. Di ekstrim berikutnya, di sisi berikutnya dia mengatakan bahwa hal-hal di dunia indrawi bisa membantu manusia untuk mengenal dunia ideal. Bapak Ibu, itu presentasi dari saya. Referensi yang saya gunakan ada ini dari Herlianto, Perjabat Tangan Filsafat, dari Hieronymus Simorangkir, dari Muhammad Taufik dan Romo Setio Wibowo, serta ada beberapa referensi lain juga dari YouTube dan lain-lain. Itu presentasi dari saya kembalikan ke Hendry. Terima kasih, Hendry.